Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang peluang teoritis. Simak dan perhatikan video berikut, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang peluang empiris ya nak, dimana rumusnya adalah frekuensi banyaknya muncul suatu kejadian dibagi dengan banyaknya suatu kali percobaan. Sekarang peluang teoritis mempunyai rumus bahwa peluang teoritis kejadian K dengan ruang sampel S adalah peluang kejadian sama dengan NK per NS. NK itulah banyak kejadian yang dimaksud, dan NS adalah banyak seluruh kejadian yang mungkin. Jadi nanti di sini misalkan begini, kalau satu koin ya, satu koin kan punya dua ruangan ya, mempunyai dua ruangan ya, yaitu angka sama gambar ya, sehingga NS-nya itu sama dengan 2. Kalau satu dadu itu punya 6 ruangan ya, 6 ruangan, sehingga titik sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sehingga NS-nya untuk satu dadu itu 6. Gimana kalau 2 koin, Pak? Ini sudah saya jelaskan yang awal-awal waktu saya menerangkan peluang ya, tentang ruang sampel ya. Nah, NS di sinilah sebagai ruang sampel. Kalau 2 dadu ya berarti 6 kali 6 ya, sama dengan 36. Kalau 2 koin, Pak, 2 koin berarti 2 kali 2 ya, jadi 4. Masalah ruang sampel saya sudah jelaskan terang benderang waktu di pertemuan pertama kita tentang peluang. Itu sangat penting sekali tentang ruang sampel ya. Sekarang kita karena kenapa? Ruang sampel ini adalah bisa mendapatkan suatu kejadiannya. Banyaknya kejadian yang dimaksud itu ngambilnya dari ruang sampel. Kalau ruang sampel ini untuk keseluruhannya ya. Satu koin tadi ada 2 NS-nya. Kalau 2 koin 4, 2 kali 2. Satu dadu ada 6. Kalau 2 dadu 6 kali 6 36. Itu untuk NS. Ya, itu titik sampel namanya. Ini titik sampel namanya, ya. NS itu ini titik sampel. Sedangkan titik sampel itu mempunyai ruangan sampel, yaitu disebut namanya NS. Maka NK ini ngambilnya dari ruangan sampel si NS itu. Ya, nggak semuanya yang diambil dari NS. Yang dimaksud doang yang dialami dalam suatu percobaan itu, ngambilnya dari NS-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya biar lebih paham penggunaan rumus ini. Contoh 1 sekarang. Dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng biru, 10 kelereng merah, dan 15 kelereng kuning. Berarti kita punya gambaran ya. Misalkan begini ya, kita jawab dulu ya nak ya. Kita jawab ya. Ada kantong ya nak. Ini kantong. Misalkan kantong ini. Ya, ini untuk kelereng merahnya. Misalkan di kelereng merahnya ada 5 ya. Misalkan ada 5 berarti di atas lah ya. Ada di atas lah misalkan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk si merah ya. Terus 10 kelereng merah. Ini untuk si biru ya. Biru ya. Biru. Kelereng kayak gundu ya. 10 kelereng merah misalkan. Ya, lebih banyak dia ya. Ini untuk si merah ya. Dan kelereng kuning ada 15 lah. Ya. Itu ada kuning ya. Jadi si biru tadi ada berapa? 5 ya. Si merah, kelereng merah ada 10 ya. Nah, si kuning ada 15 ya. Ada 15 ya. Ada 15. Ada 15. Nah, ini kan jadi 1 nih ya. Maka ini dikatakan NS seluruhnya. Jadi ini dikatakan ruangan sampelnya ini seluruhnya ini ya. Sehingga NS-nya dijumlahkan semua yang berada dalam sini ruangan sampelnya, yaitu 5 tambah 10, 15, 15 tambah 15, 30 ya. 30. Nah, inilah sebagai NS-nya ya. NS-nya. Terus NK-nya, pertanyaannya NK-nya. NK-nya itu. NK itu pertanyaannya. Untuk apa ini? Kelereng biru. Kelereng biru lihat saja. Biru ada berapa? Biru ada 5. Nah, sehingga peluang suatu kejadian K kan gitu ya, sama dengan NK per NS gitu ya.
NK-nya berapa tadi? 5 ya. 5/30 sama dengan, saya kecilin ya, kalau itu sederhanakan ya, nah ya. Sama-sama bagi 5 jadi 1/6. Itu maksudnya begitu. Untuk kelereng biru. Gimana Pak kalau untuk ini Pak? Kelereng merah atau kuning? Berarti merah sama kuning ditambahin lah. Jadi NK-nya ditambahin ya. NK untuk yang B, saya tulis di sini NK-nya kan merah sama kuning. Merahnya berapa tadi? 10 kan ya? Kuningnya 15 ya. 10 tambah 15 kan merah atau kuning. Jadi digabungin. Jadi 10 tambah 15 berapa? 25. Sehingga peluang kejadian K-nya, rumusnya kan gitu ya. NK/NS ya. Maka sama dengan 25, NK-nya, NS-nya tadi 30 ya. Untuk keseluruhannya ya. Saya kecilin, saya bagi 5, hasilnya 5/6. Nah, begini caranya ya. Inilah yang dimaksud dengan peluang teoritis ya. Peluang teoritis. Nanti ini untuk kejadian yang seperti ini ya, bola ya, kelereng ya, dalam suatu kantong ya. Nanti macam-macam, bisa koin, bisa gundu, bisa dicampur antara koin dengan gundu, antara koin dengan dadu. Tergantung ya suatu kejadiannya itu. Ini sudah paham ya? Kita masuk ke contoh kedua. Contoh 2, dalam percobaan mengetos melempar undi 2 uang logam. Berarti uang logam ada 2 ya, ditos ya. Bersama-sama sebanyak 150 kali. Berarti itu N ya. Lemparannya sebanyak 150 kali. N-nya 150 kali ya. N-nya 150 kali lempar. Gitu ya. Ternyata kejadian muncul permukaan 2 gambar. Jadi munculnya 2 gambar secara bersamaan adalah 40 kali. Berarti dia frekuensi ya. Jadi frekuensi permukaan 2 gambar adalah 40 kali. Frekuensinya adalah 40 kali ya, 40 kali untuk gambar ya, frekuensi untuk gambar, frekuensi 2 gambar ya, frekuensi 2 gambar itu adalah 40 kali gitu ya. Pertanyaan pertama, tentukan yang A, apa dia? Peluang empiris pelajaran saya yang kemarin ya. Peluang empiris itu P empiris ya. Peluang empiris itu adalah rumusnya F dibagi N ya. F dibagi N. Frekuensinya berapa? 40 kan? Berapa kali lempar dia? 40 untuk 2 gambar. Kan peluang empiris muncul 2 gambar. Frekuensi untuk 2 gambar 40. Berapa kali lempar dia? Percobaan dia 150. Sehingga saya bagi ya, saya kecilin ya. Hasilnya adalah 4/15. 4/15. Atau saya jadikan koma, dia 0,26 ya. 0,26. Kalau saya jadikan koma jadi 0,26. Itu untuk peluang empirisnya. Sekarang peluang teoritis pada kejadian di atas. Nah, kalau peluang teoritis kamu harus menentukan dulu ruang sampel ya. Ya, ruang sampel ya. Oke, saya hapus ya karena papan tulisnya nggak muat. Kalau peluang teoritis harus kamu tentukan dulu ruang sampelnya. Percobaan apa tadi? Uang logam ya. Uang logamnya ada berapa? Ada 2 ya. Uang logam ada 2. Ini logam pertama, angka dengan gambar ya. Angka dengan gambar. Ini logam yang kedua ke bawah ya. Angka dengan gambar. Gitu ya. Harus dibikin ruang sampelnya ini. Ini ruang sampel. Jadi ketika dilempar, kejadian kemungkinan bisa angka dengan angka ya. Bisa angka dengan gambar. Bisa gambar dengan angka. Bisa gambar dengan gambar. Bisa gambar dengan gambar gitu ya. Ketika dilempar. Sehingga NS-nya di sini ada berapa? Karena 2 uang logam, itu aja ruang sampel lah 1 2 3 4 ya. Ada 4. Nah, pertanyaannya sekarang adalah NK-nya ya. NK-nya. Pertanyaannya apa? Peluang teoritis pada kejadian di atas. Peluang teoritis pada kejadian di atas. Maksudnya pada kejadian di atas itu untuk 2 gambar. 2 gambar yang mana? Yang gambarnya dua-dua, yang ini ya. Nih, yang ini ya. Yang 2 gambar nih. Yaitu gambar ya. Ada berapa gambar-gambar itu? Ada berapa? Ada 1 doang ya. Ada 1. Sehingga peluang K-nya jadi NK dibagi dengan NS.
Jadi NK-nya berapa tadi? Untuk gambar-gambar, untuk peluang 2 gambar, yaitu ada 1 NK-nya ya. NS-nya berapa? NS-nya ada 4. Kalau dijadikan pecahan desimal jadi 0,25. Tuh. Nah, di sini pertanyaan yang B ini ya, jawaban yang B ya. Ini jawaban yang B ini. Sekarang yang C pertanyaannya apa? Hubungan nilai peluang empiris dengan peluang teoritis. Nah, peluang empiris berapa? 0,26. Peluang teoritis berapa? 0,25. Mendekati ya. Nah, sehingga ada hubungannya. Apa hubungannya? Hubungan antara peluang empiris dengan peluang teoritis hasilnya saling mendekati ya. Hasilnya saling mendekati ya, mendekati. 0,25 dengan 0,26. Dekat ya, hasilnya saling mendekati. Itu maksudnya begitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya lagi. Nah, contoh 3. 2 buah kantong berisi masing-masing 2 bola hijau dan 5 bola kuning. Gitu ya. Sebuah bola diambil secara acak dari kantong pertama, diikuti dengan pengambilan sebuah bola dari kantong kedua. Jadi kantongnya terpisah ya. Ini dipisahkan. Diambil kantong pertamanya dulu, baru dia diikuti dengan pengambilan sebuah bola dari kantong kedua. Setiap selesai pengambilan bola, bola tersebut dikembalikan lagi ke kantong semula. Tentukan peluang kejadian berikut. A. Terambil bola bernomor 2 dan 5. B. Terambil bola kedua bernomor genap. Oke, ini harus kita bikin tabel nih, ya. Harus kita bikin tabel. Jadi logikanya dia begini. Logikanya seperti ini. Ya, ini ada 2 kantong ya. 2 kantong. Ini ada 2 kantong. Ini untuk 2 bola ya, hijau ya, hijau. Ini kantong pertama ya, hijau. Terus ada kantong kedua, itu isinya berapa? 5 ya. Isinya 5. Isinya 5. Itu warna kuning. Jadi orang ini ngambil kantong pertama dulu, baru ngambil kantong kedua, ya. Kantong kedua. Ini bisa dikatakan H1 ya. Hijau pertama atau hijau kedua. Karena 2 bola, hijau 1, hijau 2. Berarti ini bisa dari K1 sampai K5. Kuning 1, kuning 5. Gitu ya. Jadi kemungkinan orang ngambil bisa H1. Lalu untuk kuningnya bisa K1. Bisa juga H1 dengan K5. Nah, ini harus dibikin tabel ini. Untuk supaya menjadi ruang sampel ya. Untuk bisa menjadi ruang sampel. Saya hapus dulu papan tulisnya. Karena nggak muat ya. Saya hapus dulu. Ini yang hijau. Ada H1 ya. Hijaunya H1 dan H2 ya. Yang kuningnya kuning 1. Kuning 2. Ada 5 bola kan? Kuning 3, kuning yang ketiga, kuning yang keempat, ada 5 bola ya. Dan kuning ke-5. Jadi ketika diambil, kemungkinan bisa hijau pertama, saya ambil. Lalu dengan kuning pertama ya. Bisa juga hijau pertama, bisa juga kemungkinannya lagi kuning kedua. Terus hijau pertama, kuning ketiga. Hijau pertama, kuning ke-4. Hijau pertama, kuning ke-5. Kemungkinannya tuh. Kantong pertama saya ambil hijau 1. Kantong keduanya bisa juga kuning 1, bisa kuning 2. Macam-macam dia. Yang H2, yang hijau kedua, bisa kemungkinan ketika saya ngambil hijau 2 ya. Bisa juga dengan kuning 1. Bisa juga hijau 2 dengan kuning 2. Ya, bisa juga hijau 2 dengan kuning 3, bisa hijau 2 kuning 4, bisa hijau 2 kuning 5. Gitu ya. Nah, ini ruang sampelnya nih. Sehingga ruang sampelnya berapa? Berarti ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ya, atau 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10 ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Ini untuk 2 bola hijau dan 5 bola kuning. Makanya 2 hijau, kuning, 5. 2 kali 5, 10.
Itu NS-nya. Terus pertanyaan yang pertama apa? Untuk NK-nya. NK-nya. Terambil bola bernomor 2 dan 5. Bernomor 2. Bernomor 2. Ini bernomor 2 dan 5. 2-nya untuk hijau berarti ya. 2-nya untuk hijau. 2 dan 5. Maka yang mana? Yang ini ya. Nih, yang ini nih. Bernomor 2. Jadi hijaunya 2, kuningnya 5. Gitu. Ya, karena 25 ini ya. 25 tuh, 25. Nggak ada lagi ya. 25 ya, nggak ada lagi. Sehingga untuk peluang K-nya berarti kan NK per NS ya. Nah, ini berapa NK-nya? Cuma 1 ya, cuma ada 1 ya. Cuma ada 1. Jadi 1 per 10 ya. Cuma ada 1 itu. Terus itu yang A. Yang B sekarang, NK-nya. NK-nya berapa? Terambil bola kedua bernomor genap. Cari yang genap. Ini 1 ganjil ya. Ini 1 ganjil semua nih. Yang bernomor genap mana? Kedua bola bernomor genap. Terambil bola kedua. Oh, maksudnya terambil bola kedua. Bola yang kedua bernomor genap. Ini bernomor genap nih ya. K2 ya. Bernomor bola yang kedua. Ini kan kalau ini pertama ya. Yang H ini pertama ini. H ini pertama. Yang K yang kedua. Bernomor genap nih, K2 genap ya. Berarti ini H1 K2. Mana lagi dia? Bernomor genap. Nah, K4 nih. H1 K4. Karena terambil bola kedua bernomor genap. Ya, berarti ini K-nya 2 genap, K-nya 4 genap. Ada lagi? Ada lagi ya? Nah, ini juga bisa nih, H2 K2 ya. H2 K2. Kan genap ya. Jadi lihat belakangnya. Bola keduanya genap, ini genap, ini genap. Jadi K2 bisa berpasangan dengan H1, K4 bisa berpasangan dengan H1. K2 juga bisa berpasangan dengan H2. Nah, ini lagi ya. H2 K4. H2 K4. Genap juga deh ya. Sehingga ada berapa NS-nya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka NS-nya ada 4 ya nak. Maka peluang A-nya sama dengan NK per NS ya. NK per NS. NK-nya berapa tadi? 4 ya? 4. NS-nya berapa? 10 ya? 10. Saya kecilin ya. Saya bagi 2 ya. Maka 2 per 5. Jadi jawabannya adalah 2 per 5. Nomor 4. 2 dadu ditos, dilempar undi bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut. Muncul mata dadu pertama jangan bermata 3 lah, bermata 4 gitu ya. Dan muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, kita bikin tabelnya dulu ya, Nah ya. Bikin tabelnya dulu ya. 1 ya. Ada 6 kan dadu ya. 2 3 4 5 6 ya. Dadu ada 6 ya. Kita bikin ruang sampelnya dulu ya. 1 2 3 ya. Ketika dilempar bisa 1 ya. Ini saya namakan dadu 1, dadu 2 ya. Bisa 1 2, bisa 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 ya. Kemungkinannya ya. Untuk yang pelemparan lagi bisa juga 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4 ya. Terus ini.
Ini dilempar, bisa juga 3 dengan 1 ya. Ini kemungkinannya berarti ada berapa? 6 kali 6 ya. NS-nya 6 kali 6. Ada 36 ruang sampel ya. Saya isi dulu semuanya ya. 41, 42, 43, 44 ya. 45, 46. Ini 51, 52, 53, 54, 55, 56. Bisa juga ini 61, 62, 63, 64, 65 dan 66. Muncullah mata dadu pertama bermata 4. Ini kalau pertama yang ini ya, yang depan ya. Ini namanya pertama ini. Pertama ini. Ini pertama semua ini. Yang depannya. Jadi kan semacam kayak X, Y ya. Kayak begini. X, Y. Nah, ini X yang depan ini. Ini yang depan. Gitu ya. X yang depan. Muncul mata dadu pertama bermata 4. Nah, maka yang ini ya pilihannya nih. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga untuk NK-nya yang A, untuk NK-nya berarti 41 ya. 42, 43, 44, 45, 46 ya. 43, 44, 45 dan 46 ya. Maka NK-nya ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NK-nya ada 6 ya. NK-nya ada 6. Saya hapus karena nggak mau tempat tulisnya ya. Ini selesaikan dulu ya. Jadi peluang K-nya sama dengan NK per NS ya. NK-nya berapa tadi? 6 ya. NS-nya berapa? 36 ya. Saya bagi 6. Jadi berapa dapatnya? 1 per 6 ya nih. Jadi dapatnya 1 per 6. Untuk yang jawaban yang A. Untuk yang B berjumlah 8. Jadi kalau ditambahkan berjumlah 8. Untuk yang B NK-nya yang jumlahnya 8. Mana jumlahnya 8? 4 dari 3 ya. Ini 3 tambah 5 8 ya. 3 tambah 5 8. Terus mana lagi? 4 8. Terus 5 3 8 ya. 62 ya. 62. Oh juga maaf nih ada 26 ya. Ada 26, 2 ditambah 6 juga 8 nih. 2 tambah 6 juga 8. Kan berjumlah 8. Jadi ini ya 26, 35, 44, 53, 6, 2. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ya. Ada 5. Sehingga peluang A sama dengan NK per NS ya. NK-nya berapa? 5 ya. 5 per 36. Nggak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi selesai sampai di situ. Karena nggak bisa disederhanakan lagi. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.